Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Anak-anak, malam ini Bapak akan mencoba membuat rangkaian paralel agar esok pagi kalian ketika praktek di pembelajaran rangkaian paralel dan rangkaian seri, anak-anak sudah ada bayangan dan anak-anak tidak bingung kembali. Nah, apa itu rangkaian paralel? Yaitu rangkaian yang sejalur yang masing-masing lampu itu memiliki saklar yang berbeda satu sama yang lainnya. Nah, ketika saklar itu mati, maka lampu satu yang mati dan yang lampu yang satunya akan hidup. Tetapi ketika lampu yang lainnya hidup, yang kawannya ini dimatikan, maka yang satunya juga tidak mati, anak-anak. Itu makanya rangkaian paralel memiliki satu rangkaian yang setiap lampunya mempunyai saklar yang berbeda. Nah, ini Bapak akan mencoba melakukan percobaan. Sebelumnya akan Bapak perkenalkan terlebih dahulu alat dan bahan yang perlu kalian pahami, anak-anak. Tadi alat dan bahannya, pertama kali Bapak perkenalkan alatnya, yaitu Bapak di sini menggunakan lem tembak, korek api, isolasi, gunting. Nah, terus bahan-bahannya yang pertama kali batu baterai, anak-anak, saklar, kabel, lampu, dan styrofoam. Styrofoam ini kalau kita tidak punya styrofoam, besok bisa kita gunakan media, boleh kardus dan boleh juga dari triplek yang bahannya lembut lah biar enak. Nah, Bapak sampaikan lem tembak ini, anak-anak, digunakan bukan buat apa-apa ya, anak-anak, hanya untuk perekat sebuah baterai ini agar tidak mudah lepas. Nah, sekarang kita akan mulai percobaan kita dari awal. Selamat menyaksikan, anak-anak, atau silakan kalian simak baik-baik percobaan ini agar kalian lebih paham tentang bagaimana cara menyusun rangkaian ini. Nah, di sini anak-anak, Bapak sengaja potong kabel-kabelnya lebih pendek biar waktunya tidak terlalu lama dan anak-anak bisa mengaplikasikannya besok. Boleh menggunakan kabelnya yang panjang di rumah ataupun yang lebih pendek dari sini. Nah, ini anak-anak, ini bukan tahu ya, anak-anak, ataupun botol kecap. Tapi ini batu baterai ABC. Kita gunakan yang lebih besar agar arusnya lebih kuat. Perhatikan, ini baterainya kita sambungkan. Anak-anak, ini sudah Bapak ikat. Yang kecil ini, anak-anak, kalau batu baterai itu yang positif, sedangkan yang besar ini ada yang negatif. Kemudian kita sambungkan yang negatifnya, anak-anak, kabel yang hitam. Anak-anak, ini kita harus kuatkan terlebih dahulu biar kabelnya ini kuat di batu baterai biar tidak lepas. Nah, kabel yang merah ini kita sambungkan di saklar. Perhatikan, anak-anak, kita masukkan kabelnya ke dalam lubangnya. Yang kuat ya, anak-anak, agar dia tidak terlepas dan kuat. Wah, begitu juga kita sambungkan ke kabel selanjutnya. Nah, ketika sudah tersambung ke kabel itu,
kita rekatkan di styrofoamnya biar tidak jatuh. Nah, anak-anak, fungsi korek api ini adalah untuk melukai kabel agar bisa disambungkan. Nah, ketika sudah luka, kita sambungkan kabel yang telah kita lukai tersebut. Sambungnya kuat. Kemudian ujungnya ini kita sambungkan juga ke lampu. Kemudian kabel yang pendek ini juga yang min kita sambungkan ke lampu juga. Nah, setelah tersambung, kemudian lampu yang ini kabel dari saklar tersebut kita sambungkan ke saklar yang satunya. Jangan lupa yang kuat, sambungkan. Kemudian kita butuh kabel lagi yang pendek, kita sama yang kita lakukan, kita ikatkan yang kuat. Nah, setelah tersambung seperti ini, maka kabel yang satu ini kita satukan ke yang positif, ke lampu. Ini lampu anak-anak, lampu kita satukan. Sudah. Kemudian kita butuh yang ini kita satukan juga anak-anak. Sengaja sudah Bapak buka terlebih dahulu kabelnya biar enak menyambungkannya, karena waktu kita terbatas. Nah, setelah tersambung, kabelnya sudah tersambung semua, pastikan tidak terkonslet ya. Ini kemudian kita butuh kabel yang ini, lampu ini dia butuh arus min, kita sambungkan ke sini. Nah, setelah sampai, nah anak-anak, baterai kita sudah hidup. Nah, di sini ketika Bapak matikan yang sini, maka lampunya di sini akan mati, yang ini hidup. Apa tadi rangkaian paralel? Rangkaian yang sejalur, yang masing-masing lampu memiliki satu saklar. Ini terbukti ketika saklar ini dimatikan, maka yang ini tidak dimatikan. Ketika dimatikan juga ini, baru mati semua. Oke, setelah kalian pahami ini, biar rangkaiannya rapi, kita ambil lem tadi anak-anak, kita rekatkan di sini. Fungsi lem tembak di sini anak-anak agar baterai yang kita pasangkan pada styrofoam itu
kuat anak-anak, tidak bergerak. Nah, kemudian kabel-kabel yang masih berserakan, yang belum rapi, kita rapikan menggunakan isolasi. Ini isolasinya anak-anak. Sengaja Bapak potong biar agar mempermudah pekerjaan kita hari ini. Ini kita isolasi. Kalau di rumah-rumah bukan isolasi anak-anak, beli klip namanya. Klip bisa ini menggunakan kabel yang panjang. Nah, yang pasti anak-anak, setiap sambungan yang ini yang sudah kita lukai untuk menggabungkan ke kabel yang satunya ini harus terbungkus dengan rapi agar jalur listrik yang dialiri oleh kabel tersebut, listrik yang dialirkan lewat kabel itu tidak menyetrum. Oke anak-anak, Bapak agak lupa, ketika kita mengisolasi atau memperbaiki jaringan baik di rumah ataupun di sini, jangan lupa kalian matikan terlebih dahulu boklamnya. Jangan sampai posisi boklam ini hidup kalau di rumah, karena ini akan mengganggu kalian, bisa-bisa kalian tersetrum, bahayakan kalian. Jadi usahakan setrum ini semuanya sudah mati. Itu kita turunkan termosnya boleh, screennya juga boleh. Jadi kita rapikan. Oke, perhatikan sudah rapi. Pastikan sambungan-sambungan pada kabel itu rapi, tidak ada yang terkelupas, karena itu akan membahayakan kita maupun makhluk-makhluk lain ataupun orang-orang sekitar kita, ataupun instalasi rumah kita akan mengalami kerusakan, bisa mengakibatkan bencana bagi kita semua. Baik anak-anak, rangkaian yang telah Bapak buat tadi kini sudah Bapak rapikan, sudah rapi anak-anak, sudah rapi. Nah di sini anak-anak, rangkaian paralel ataupun rangkaian seri ini biasanya banyak digunakan di rumah-rumah ataupun di jalan lalu lintas. Nah anak-anak, rangkaian seri yang mini seperti ini sangat berguna bagi kita, terutama kalian yang masih berada di bangku sekolah ataupun ibu-ibu kalian, semuanya bermanfaat lah, bukan cuma siswa ataupun dengan masyarakat yang lainnya. Contoh, ketika mati lampu, kalian bisa memanfaatkan rangkaian seri atau paralel yang kalian buat, yang kalian buat sendiri dengan media styrofoam. Ketika mati lampu ini kalian bisa menggunakan media seperti ini akan bisa bermanfaat untuk kalian belajar. Nanti akan Bapak coba matikan lampu agar kalian tahu manfaatnya. Coba kalian perhatikan ketika mati lampu, ketika kalian mempunyai rangkaian sendiri, ini akan sangat bermanfaat. Perhatikan anak-anak, lampu akan Bapak matikan. Lampu sudah mati, lampu ini akan bermanfaat sekali. Nah, hidup anak-anak, rangkaian lampu paralel ini anak-anak, ini bisa kita manfaatkan buat belajar. Nah, rangkaian paralel tersebut mempunyai dua saklar. Ketika saklar yang satu ini dimatikan, maka yang satu tetap hidup. Kalau kita mau matikan lampu yang ini juga, kita harus mematikan saklar tersebut. Oke, nah, kalian sudah paham dan manfaat rangkaian paralel, dan kalian coba buat rangkaian paralel atau seri yang secara mini, yang nanti berguna buat kalian. Oke, itu saja penjelasan Bapak malam ini. Semoga kalian besok pagi ketika kita praktek di kelas, kalian sudah mulai memahami apa itu rangkaian paralel, apa itu rangkaian seri, dan besok kalian boleh bekerja kelompok untuk melaksanakan praktek untuk rangkaian listrik. Oke, terima kasih perhatiannya.
Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anakku.